Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Chandrasmita. Saya dari kelas 11 Teknik Kimia Industri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai VOC. Ada yang tahu apa itu VOC? Nah, VOC atau Virinic Oxidase Company yang disebut dengan perusahaan India Timur Belanda dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602. VOC merupakan gabungan dari perusahaan dagang Belanda yang terlibat dalam perdagangan rempah-rempah di Asia. Pembentukan VOC dilatar belakangi oleh persaingan yang ketat antara perusahaan dagang Belanda yang menyebabkan keuntungan menjadi lebih sedikit karena harga produk seperti rempah-rempah menjadi lebih murah akibat persaingan yang tidak terkendali. Kemudian, sejarah lahirnya VOC. Sejak menguasai kepulauan rempah-rempah, Belanda memiliki pasukan rempah-rempah seperti lada dan cengkeh yang melimpah. Akibatnya, harga rempah-rempah jatuh. Setelah itu, kongsi dagang Belanda bersaing dan berkonflik satu sama lain. Untuk menghindari konflik, para pedagang Belanda membentuk satu organisasi yang berfungsi untuk mengelola tata niaga rempah-rempah secara efektif dan efisien. Pada tahun 1602, lahirlah Serikat Dagang yang diberi nama VOC atau Serikat Dagang untuk India dan Wilayah Timur. Pemegang sahamnya adalah para pedagang besar Belanda. Tujuan dibentuknya VOC yang pertama yaitu menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat antara kongsi dagang Belanda. Yang kedua yaitu memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dari bangsa-bangsa Eropa lainnya. Yang ketiga yaitu memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang keempat, membantu pemerintah Belanda dalam melawan pendudukan Spanyol. Nah, pemerintah Belanda memberi hak-hak istimewa atau hak oktroy kepada VOC yang membuatnya dapat bertindak sebagai sebuah negara. Yang pertama yaitu menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia. Yang kedua yaitu melakukan monopoli perdagangan. Yang ketiga mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Yang keempat mengadakan perjanjian sastra menaklukkan perang dengan negara lain. Yang kelima menjalankan kekuasaan kehakiman. Yang keenam melakukan pemungutan pajak. Yang ketujuh memiliki angkatan perang sendiri. Yang kedelapan menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Nah, tahu kan apa aja hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda ke VOC? Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan VOC di Indonesia. Pada tahun 1609, petinggi VOC menugaskan kepada Laksamana Nusantara Peter dan Zumfihofer pada tahun 1619, 1623, 1627 hingga 1629. Dialah yang meletakkan dasar-dasar kebijakan itu kepada VOC di Indonesia. Yang pertama, memberlakukan dua jenis pajak kepada rakyat. Yang pertama, kontingenten dan Fiplistilinti. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kontingenten? Nah, kontingenten adalah pajak wajib yang langsung dibayarkan kepada VOC. Kontingenten biasanya terdapat di wilayah yang dikuasai langsung oleh VOC, seperti di Batavia. Kemudian pajak yang kedua yaitu Fiplistilinti.
Viplistilinity adalah penyerahan wajib kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan VOC. Pada Viplistilinity biasanya terdapat di wilayah yang tidak langsung dikuasai oleh VOC. Misalnya di Kerajaan Mataram Islam. Pada kontingen 10, sebagian hasil bumi wajib diserahkan kepada pemerintah sebagai pajak. Pada Viplistilinity, rakyat wajib menjual rempah-rempah kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan VOC. Kedua jenis pajak ini dipungut oleh elite-elite pribumi yang bekerja pada VOC. Yang kedua, kebijakan yang kedua apa ya? Kebijakan yang kedua yaitu mengusir pedagang-pedagang lain, baik dari negara-negara lain maupun pedagang Melayu, Arab, dan Tiongkok. Dengan demikian, VOC bermaksud untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Langkah ini dengan demikian, sebagai bagian dari kebijakan itu, VOC melarang para pedagang Belanda untuk menjual rempah-rempah kepada VOC, terutama Inggris. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu menentukan luas areal penanaman rempah-rempah serta jumlah penanaman rempah-rempah. Kebijakan ini secara khusus diberlakukan di Maluku untuk tanaman pala dan cengkeh. Yang keempat adalah memberlakukan kebijakan ekstirpasi. Apa sih itu kebijakan ekstirpasi? Nah, ada yang tahu apa itu kebijakan ekstirpasi? Kebijakan ekstirpasi adalah membinasakan tanaman rempah-rempah agar produksinya tidak berlebihan, sehingga harga tetap stabil. Untuk mendukung kebijakan ini, VOC memberlakukan pelayaran hongi. Kemudian kebijakan selanjutnya yaitu mewajibkan kerajaan-kerajaan yang telah terikat perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan UPPSI setiap tahun kepada VOC. Kemudian kebijakan yang terakhir yaitu mewajibkan rakyat untuk menanam tanaman tertentu atau tanaman paksa, terutama kopi. Hasilnya akan dijual kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan VOC. Dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan tersebut, secara garis besar VOC melakukan dua hal. Yang pertama, yaitu tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghukum siapa saja yang menentang kemauan dan kebijakannya. Yang kedua, yaitu memakai taktik divide of impera secara harfiah, yang berarti pecah belahlah dan kuasai, terutama di lingkaran istana. Kemudian untuk rangka merealisasikan monopoli perdagangan pala dan cengkeh di Maluku, termasuk Banda, ada 3 langkah yang dilakukannya. Yang pertama yaitu mengusir orang-orang Inggris di Pulau Ran, yang berhasil diwujudkan pada tahun 1620. Ketika pemimpin Inggris di bawah Nathaniel Courthope pada tahun 1585 hingga 1620 memimpin pertahanan Inggris di Pulau Ran dan dibunuh. Yang kedua yaitu mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda. Tujuannya untuk mewujudkan monopoli perdagangan pala di Banda. Langkah ini juga berhasil ketika puluhan pemimpin Banda yang disebut dengan orang kaya dieksekusi pada tahun 1621. Langkah yang ketiga yaitu memberlakukan kebijakan ekstirpasi. Tahu kan kebijakan ekstirpasi? Kebijakan ekstirpasi adalah menebang kelebihan jumlah penanaman rempah atau membinasakan tanaman rempah-rempah dalam rangka menekan kelebihan jumlah produksinya, sehingga harga tetap stabil. Untuk mendukung kebijakan ini,
VOC memberlakukan pelayaran hongi. Ada yang tahu apa itu pelayaran hongi? Nah, pelayaran hongi adalah pelayaran secara rutin yang dipersenjatai menggunakan perahu jenis kora-kora yang bermaksud untuk memastikan agar tidak ada aktivitas penanaman atau perdagangan gelap atau penyelundupan cengkeh keluar dari Maluku. Nah, berakhirnya VOC pada tahun 1799. Setelah berkuasa lebih dari 200 tahun, VOC pun mengalami kemunduran dan dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1799. Apa saja sih penyebabnya? Penyebabnya yaitu meliputi: yang pertama, tingginya tingkatan korupsi. Yang kedua, yaitu terlibat dalam perdagangan partikelir. Sebagian pegawai pejabat terlibat perdagangan ilegal atau di luar struktur VOC demi kepentingan sendiri. Yang ketiga, yaitu merajalela perdagangan gelap yang menerobos monopoli perdagangan VOC. Yang keempat, yaitu tingginya anggaran VOC seiring luasnya yang berkuasa VOC, namun penghasilannya semakin menurun. Kemudian penyebabnya yaitu tingginya biaya perang di Nusantara. Lalu adanya persaingan antara perserikatan dagang seperti East India Company, serta penyebab terakhir yaitu pemegang saham merasa kecewa karena semakin menurunnya imbal hasil terhadap investasi mereka. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.